Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya saya di sini akan menjelaskan salah satu bab biologi yang bernama evolusi. Evolusi merupakan perubahan sifat organisme yang berlangsung dalam waktu lama. Sedangkan evolusi terbagi menjadi 4 subbab. Yang pertama adalah pencetus evolusi, faktor evolusi, petunjuk evolusi, dan yang terakhir adalah spesies baru. Baiklah, kita mulai memasuki pencetus evolusi. Teori evolusi dicetuskan oleh 3 orang ilmuwan dunia. Yang pertama adalah Lamarck. Lamarck berpendapat bahwa evolusi disebabkan oleh lingkungan dan bersifat turunan. Sedangkan Charles Darwin berpendapat bahwa evolusi terjadi karena adanya seleksi alam. Selanjutnya ada August Weismann. August Weismann berpendapat bahwa evolusi terjadi karena adanya pewarisan gen yang melalui sel kelamin. Baiklah, memasuki subbab selanjutnya ada faktor evolusi. Yang pertama adalah perkawinan praajak. Yang kedua ada migrasi. Migrasi terjadi karena adanya suatu organisme yang berpindah dari kelompok yang lama berpindah memasuki kelompok yang baru. Selanjutnya ada hanyutan genetik. Hanyutan genetik terdiri atas suatu populasi yang di dalamnya ada satu kelompok, tapi satu kelompok ini keluar dari populasi tersebut dan membentuk populasi sendiri. Selanjutnya ada kombinasi gen dan seleksi. Kombinasi gen dan seleksi terjadi karena ketika ada terjadinya rekombinasi gen sehingga membentuk keturunan yang berbeda. Selanjutnya adalah mutasi. Mutasi merupakan perubahan materi genetik yang bersifat turunan. Selanjutnya adanya seleksi alam. Seleksi alam terjadi jika suatu organisme tidak memenuhi syarat lingkungan tersebut. Contohnya, dulu ada jerapah berlayar pendek, tapi semakin seiringnya waktu berjalan, pohon semakin meninggi dan jerapah itu tidak bisa memakan daun dari pohon itu, sehingga dia mati. Nah, selanjutnya kita memasuki subbab selanjutnya, yaitu spesies baru. Yang pertama ada isolasi geografi. Isolasi geografi ini terisolasi karena daerah geografinya atau tempatnya. Selanjutnya ada isolasi ekologi. Isolasi ekologi itu makhluk ini terisolasi karena keadaan lingkungannya. Selanjutnya ada isolasi musim. Isolasi musim terjadi makhluk ini terisolasi dalam musim kawin yang berbeda. Selanjutnya ada isolasi tingkah laku. Kemudian ada isolasi mekanis dan yang terakhir ada isolasi gamet. Subbab yang selanjutnya ada petunjuk evolusi. Yang pertama ada variasi individu dalam satu keturunan. Jadi dalam satu keturunan tersebut tidak ada individu yang benar-benar sama. Bahkan kembar pasti memiliki perbedaan yang signifikan. Selanjutnya ada homologi organ tubuh, yakni organ tubuh yang dimiliki beberapa makhluk hidup yang sama tapi berbeda fungsinya. Contohnya tangan manusia, kerangka tangan manusia dan sayap burung. Kerangka tangan manusia digunakan untuk mereka beraktivitas, sedangkan burung digunakan makhluk untuk terbang. Selanjutnya ada perbandingan embriologi. Perbandingan embriologi ini menjelaskan bahwa embrio semua makhluk hidup awalnya berbentuk sama, tapi pada akhirnya semakin berkembang mereka semakin berbeda bentuk. Yang terakhir ada fosil. Fosil ini adalah peninggalan sisa makhluk hidup di zaman dahulu. Jadi mereka mati hanya meninggalkan tulang belulang lalu terkubur di bawah tanah sehingga digali para ilmuwan dan adanya fosil. Baiklah, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.